bahwa favorit saya sekarang ini adalah sektor energi. Tapi karena saat ini IHSG lagi mau memulai uptrendnya, maka otomatis hampir semua sektor ya pada bagus. Kayak perbankan ya. Selamat pagi. Ya, aduh, selamat siang Pak. Rasa selamat Oh, pagi terus ya Pak ya. kalau di Surabaya tiap hari pagi terus. Oh, siap, siap. Pak Adi Eh, gimana Pak Adi kabarnya Pak? Sehat Pak? kabarnya Zuan Pak, Zuan Pak. sehat dan cuan segede gaban. Cuan. Oh, ini tuh Pak namanya Adi, Vena ketemu sekarang. ya gimana Pak? Ini tuh namanya Vena baru baru ketemu sekarang. Iya, iya salam kenal Pak Adi. Kebetulan partner saya lagi tidak bisa hadir, jadi saya yang bantu mendampingi Bapak Adi. Oke, mungkin Pak Steven lagi sibuk hitungin cuan mungkin. Iya, oke Pak, ini kita tunggu sebentar ya Pak ya, supaya Oke, sedikit jauh lebih yang banyak nonton. ya ready. Saya udah siap kok. Udah berapa yang hadir di sini? Masih baru 9. Iya, Oke, nggak apa-apa karena cuan masih bisa menunggu buat yang iya, ambil. iya. Oke, bentar ya. Oke, kita kabarin saya kalau udah siap. Oke, halo sahabat investor, selamat datang. Jadi kita hari ini ada topik atau today picks bersama Bapak Adi Hartono as a founder Taurus. Kita langsung saja memasuki ya Pak ya. Untuk saat ini, seperti yang kita semua bisa lihat bahwa IHSG belum ada yang naik-naik banget nih Pak. Kita beli hari ini, besok turun dikit, lusannya nanti naik dikit. Menurut Pak Adi bagaimana tuh Pak? Karena memang itulah cara market bekerja tiap hari. Kalau diharapkan market tiap hari naik terus, nggak ada remnya, malah itu Hmm, bahaya. Eh. bahaya, iya. Dan itulah ciri-ciri sebuah market yang uptrendnya sehat. Jadi Mm-mm. ini naik, besok ada koreksi, naik, ada koreksi. Memang itulah yang kita harapkan supaya apa naiknya pelan-pelan. Karena Hmm, kalau tiap hari market naik terus-terusan, Anda tahu apa yang terjadi? Maka amit-amit koreksinya bakal besar-besaran. Boh. hmm. Akan jauh lebih bahaya ya Pak ya? Iya, kayak kayak Bitcoin tahun kemarin ya. Itu tiap hari naik terus-terusan, ya. Kemudian akhirnya apa? Sampai sekarang nyungsep nggak karu-karuan, ya. Dan itulah akibatnya kalau Anda beli saham atau masuk ke sebuah market cuman modal FOMO doang. Katanya temenku beli saham ini bagus gitu. Atau katanya temenku beli Bitcoin bagus. Tiap hari naik terus. Nah, itu bahaya dah itu dah ya. Berarti Itu itu akan udah jauh lebih bahaya ya Pak ya? udah. Begitulah. Eh, Kalau untuk menurut Pak Adi untuk saat ini saham-saham di sektor apa Pak yang baik Oh, untuk kita? jadi jawaban saya tetap sama dengan yang minggu lalu atau 3 minggu lalu ya, bahwa favorit saya sekarang ini adalah sektor energi. Tapi karena saat ini IHSG lagi mau memulai uptrendnya, maka otomatis hampir semua sektor ya pada bagus. Kayak perbankan ya. Hmm. Ya, nggak usah aneh-aneh kayak misalnya model BCA, Mandiri, BRI, BNI. Ya, Anda beli saham itulah sekarang ini. Itu bagus banget itu. Dan inilah saat yang tepat. Dan Oke. tetap aja ketika Anda beli saham, pastikan Anda beli saham semaksimal resiko yang siap Anda tanggung.
Ya. Karena ketika Anda beli saham dari awal sudah siap sama risikonya, berarti hati Anda tenang, ya, pikiran Anda damai, ya, dan ketika Anda punya hati yang damai dan pikiran yang tenang, maka cuan, rezeki, profit akan datang dengan sendirinya. Oke? Iya. Iya Oke. dong. Siap, Pak. Jadi apapun itu tetap harus eh, diperlihatkan kembali ya, Pak ya. Apanya? Untuk sektor energi itu yang bagus saat ini ada BBCA dengan Mandiri ya, Pak ya. Oke, energi itu adalah kayak minyak bumi, kayak misalnya apa? Kayak Indi, kayak PTBA, kayak Adaro, itu energi. Kalau BBCA itu kayak perbankan sektornya. Oke. Pak Adi, itu boleh dikasih tips nggak, Pak? Terlebih dahulu untuk masuknya baiknya berapa persen nih, Pak, dari total modal kita? Oke, good question. Tapi sebelum saya jawab, apakah yang hadir di sini, apakah Anda sudah pernah beli saham semua? Coba saya pengen tahu, yang sudah pernah beli saham, tolong ketik sudah. Yang belum pernah, tolong ketik belum. Ya, boleh dibantu ya, Ya, sahabat-sahabat investor. iya dong, harus Oh interaktif iya. dong. Ya, siapa itu? Thrifted by Canada, oke. Oh, masih ada yang belum tapi nih, Pak. Ya, oke. Coba jawab semua. Yang udah, ketik udah, yang belum, ketik belum. Oke, sudah. Tapi kok belum cuan ya, Pak? Belum cuan ya, Pak. Berarti Anda harus ganti merek menyan, Bu. Ya, Anda harus cari dukun saham yang sakti, Bu, supaya Anda bisa dapat rekomendasi saham yang bagus-bagus, Bu. Ya, sudah. Oh, oke. Berarti lumayan banyak sudah. Sudah banyak, Pak ya, yang Iya. berinteraksi bagus ya, Pak ya. Iya dong. Jadi gini ya, Pak Ibu. Simple tips buat Anda ya, sederhana aja. Tadi pertanyaannya, seberapa banyak yang harus saya alokasikan, betul ya? Ya, betul, Pak. Jawabannya adalah seberapa besar yang Anda siap risikonya. Contohnya, misalnya Anda beli saham, modalnya 10 juta misalnya, oke? Dan Anda beli saham, kemudian Anda pikir, tanya, dan jawab jujurnya, ya. Kalau misalnya amit-amit ini saham saya turun 10% dan saya rugi 1 juta, ya, apakah saya masih bisa tidur nyenyak? Nah, kalau jawabannya yes, sudah bisa, maka Anda beli segitu. Itu alokasinya. Ya. Tapi kalau Anda mikir-mikir, pulang ke rumah, ya, tidurnya nggak tenang, ya, makan nggak enak, berarti Anda belinya kebanyakan, simple. Jadi jawabannya adalah tergantung pada Anda seberapa maksimal risiko yang siap Anda tanggung, dan Anda temukan sendiri angkanya. Ya, gitu jawabannya. Karena setiap orang pasti punya toleransi risiko sendiri. Oke, berarti saya bantu rekap ya, Pak, untuk siap cuan itu tetap siap atas resiko. Untuk siap berapa besar resiko yang akan ditanggung, betul ya, Pak Hadi ya? Dan jangan sampai hanya mengikuti berdasarkan teman yang menggunakan saham ini cuan, saham itu cuan, saham ini cuan. Sebenarnya Betul, tetap harus ada ilmunya ya, Pak ya. harus dong, ya, harus dong. Anda bisa definisikan ilmu itu sebagai belajar teknikal atau belajar fundamental, apapun itu ilmunya. Yang penting, ketika Anda masuk ke pasar modal, ya, tanda bahwa Anda sudah siap masuk ke pasar modal adalah ketika Anda bisa jawab 4 pertanyaan. Pertama, beli saham apa? Kedua, harganya berapa? Ketiga, berapa harga jualnya? Keempat, berapa banyak Anda belinya? Nah, kalau Anda
nggak bisa jawab satu aja, maka sebenarnya Anda sedang berjudi di pasar modal. Waduh, Spekulan. berarti. Iya, main saham, mainan saham. Ya. Iya. Padahal Anda supaya bisa punya rezeki serius dari pasar modal, maka Anda harus memperlakukan pasar modal sebagai bisnis serius juga. Ya. Betul Jadi kalau sekali. tanya Pak Adi, kenapa ya saya main saham kok boncos terus Pak, merah terus Pak? Ya karena lu mainan saham. Iya. Siapa suruh lu main saham ya kan? Ya pantas pantas aja rezeki lu main-main doang. Nah itu dia, simple kan? Iya. 4 pertanyaan ya Pak ya. Halo Pak Adi. Wajib, wajib ya, wajib pertanyaan. Semua, Pak. semua harus bisa Anda jawab semua. Halo Pak Adi, mohon maaf Pak, Ya, terputus-putus. Suara saya apakah jelas? terdengar stabil. Apakah suaranya jelas sekarang? Tes, 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 Sudah, sudah, tes, tes. sudah jauh lebih jelas Pak. Oke, good. Itu yang tanya itu, yang Pak Heri, Ya, Pak Heri. ini Pak Heri ada pertanyaan, bagaimana kita masuk saham saham swing Pak? Gimana tuh Pak Adi? Pertanyaannya kurang jelas, Pak. Maksudnya gimana caranya kita swing trading gitu kah, Pak Heri? Betul, betul Pak. Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya Pak Heri ya. Oke, ya jawabannya ya, Anda harus ngerti semua jawaban dari 4 pertanyaan tadi. Dan kalau mau caranya kalau mau caranya swing trading, ya Anda jangan nonton market tiap menit kayak orang pengangguran. Kan itu caranya, Pak. Iya. Ya, jadi kalau Anda mantengin market ya, mulai open sampai close ya, Anda pasti dijamin galau. Ya. Kalau naik galau, TP nggak ya? TP nggak ya? Kalau di TP gimana kalau tambah naik? Tapi kalau nggak di TP, gimana kalau turun? Galau kan? Apalagi kalau turun, oh tambah galau double ya. Iya, terlebih market saat ini sedang tidak begitu baik ya Pak ya. Hmm, Perhatikan 4 saran dari Pak Adi tadi, Pak Heri ya, mohon maaf ya Pak. Untuk tahu beli sahamnya apa, berapa harganya, harga jualnya, belinya berapa banyak, supaya untuk riskannya tidak terlalu jatuh ya Pak ya Adi ya. betul. Jadi sekali lagi Anda maksimal beli saham harus sesuai dengan maksimal risiko yang siap mendatang. Ya, momen pas beli untuk swing gimana Pak? Nah, itu. Momen pasnya ya ketika sore Pak, jam 2. Anda lihat apa yang sampai yang bagus ya. Kemudian Anda beli sesuai dengan maksimal risiko yang siap Anda tanggung. Terus gimana saya cara milih sahamnya Pak? Gitu Pak Eri ya. Betul Pak? Pak Adi, ini ada pertanyaan nih Pak dari Thrifted by Canada. Pak, gimana caranya biar nggak pusing ngeliatin market mulu, tapi kita tetap bisa cuan? Jawabannya adalah simple, cuma satu, yaitu kamu sekolah dulu. Wih, Iya kan? Kenapa? Karena untuk jawab 4 pertanyaan itu, beli saham apa, harganya berapa, jualnya di berapa, dan berapa belinya, itu pasti butuh sekolah sayang. Ya, jadi nggak harus kamu nggak syukur kamu cari influencer apa cari tukang pom-pom untuk beli saham apa. Wah itu bahaya sayang. Oke. Jadi biar nggak pusing lihat market dulu ya berarti ya Anda ya biar nggak betul. pusing lihatin market mulu. Jadi supaya nggak pusing ya Anda jangan liatin market mulu. Itu jawabannya. Betul nggak? Betul nggak? Betul, betul nih Pak. Ada komentar dari akun ordal.records katanya belajar tuh jangan asal. Betul sekali ya Pak ya, karena kalau asal pun nantinya akan jauh lebih menjerumuskan. Betul, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, sekarang Anda yang hadir di sini, saya mau Anda ambil selembar kertas dan bolpen sekarang. Coba, cepat, saya tunggu. Sampai 10. 1,
Jadi gini ya, Anda tulis dengan tangan Anda sendiri. Oke? Pertama, beli saham apa? Coba tulis, coba. Tulis. Tulis. Beli saham Iya, apa? ayo. Ya. Kedua, harganya berapa? Nah, coba tulis. Tulis. Ketiga, jualnya di harga berapa? Oke. Keempat, berapa banyak belinya? Ayo cepat, tulis. Nah, itu dia. Tulis coba, penting itu. Ya. Pak, gimana cara bikin trading plan dan watchlist yang benar? Ya itu jawabannya. Empat pertanyaan itu, coba. Tulis. Iya. Pak Ener, ada 93. Ini saya ajari nih, cepat. Yang sudah tulis, bilang sudah di komen. Coba, saya ingin tahu. Penting soalnya ini. Cepat, tulis. Sudah. Sudah ya? Ya, bagaimana sahabat investor? Sudah ya? Aman, Pak. Wah, ini sepertinya Thrifted by Kanada sangat pendengar baik kita ya, Pak ya? Gitu. Pak, kira-kira harga saham bumi sampai di harga berapa, Pak? Kau kira aku dukun saham apa? Siapa yang tahu sayang? Gak ada yang ngerti kau. Berarti Anda kalau tanya seperti itu, berarti Anda nggak bisa jawab pertanyaan ketiga. Nah, ya kan? Berarti itu artinya apa? Kamu berjudi dengan uang kamu. Dan di agama manapun judi itu dosa. Kamu tahu? Ya, jadi kamu harus belajar ya. Jangan berjudi di pasar modal. Oke, sudah ya? Oke, pertama, beli saham apa? Ya, saham yang bagus. Anda bisa nemu saham bagus, misalnya kayak melalui teknikal, fundamental, mau cari yang per murah, PBB murah, dan lain-lain ya. Banyak, ya. Meskipun saya nggak pakai itu ya. Kenapa? Kebanyakan cincong, ya. Apa itu kebanyakan analisis, ya. Kebanyakan ngomong lah, ya. Nah, kalau pilihan saya sesuai dengan janji saya di judul acara ini, saham-saham apa yang punya peluang besar untuk naik banyak adalah, oke gini ya, sebelum saya beri Anda sahamnya, ya, karena bahaya ini kalau nggak dikasih disclaimer ini ya. Pertama, ini bukan rekomendasi saham, oke? By the way, ini ada filenya kan? Ini ada rekamannya kan? Ada nggak ya? Ada nggak rekamannya? Iya, betul Pak. Direkam ya. Jadi ini ada rekaman, ada buktinya ya. Saya di sini tidak merekomendasikan saham, oke? Tapi saya di sini saya hanya bilang bahwa saya punya saham BMTR. Nah itu dia, ya. Ingat ya, ini bukan ajakan beli, oke? Kemudian saya punya saham Pegas. Apalagi ya, banyak sih. Kemudian, apalagi ya? Saya punya saham Bird. Nah, itu dia. Ya, kemudian saya punya saham apa lagi? Bumi, saya punya saham Bumi. Nah, ya. Itu adalah saham-saham yang menurut saya pribadi, ya ingat ya, menurut saya pribadi. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau Anda punya pertanyaan. Langsung aja ya. Iya, boleh langsung. Sobat investor, apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditulis saja di komentar ya. Mumpung ada Bapak Adi, Mas Perjuan kita. Pak Adi, saham apa yang besok naik, Pak? Gitu ya. Oke, tukang nujem apa? Ha? Model kamu, kalau besok sahamnya naik, diem lu, ya. Terima kasih aja kagak. Tapi kalau turun ngomel-ngomel, ya. Banyak gitu ya Pak ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak. Iya dong, biasa manusia itu ya. Nggak tahu terima kasih, nggak tahu bersyukur ya. Jadi ya pantesan itu mayoritas orang di luar sana fotonya pada merah, pada kebakaran. Kenapa? Karena mereka lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Iya. Contohnya, ya contohnya apa?
Misalnya beli saham A, Hmm. besok naik 5%, langsung buru-buru apa dijual langsung, ya. Hmm. Besoknya ketika tambah naik lagi, pertama biasanya manusia, ya, yang katanya manusiawi itu, ya, bukannya berterima kasih atas cuan kemarin, tapi malah ngomel-ngomel. Betul, betul. Gue dikejain bandar, gendeng. Emang lu siapa? Bandar mau ngurusin lu, ha? Waduh. Jadi Pak Ibu, Anda kalau mau trading saham, itu pasti ada namanya unsur hoki, keberuntungan. Hmm. Ya, pastilah. Ya. Ya, dan Gimana juga cara menarik hoki, menarik keberuntungan? Jadi ya gampangnya, Anda harus selalu ingat-ingat berterima kasih, bersyukur. tetap Ya, itu ilmu ya Pak ya. Ilmu juga iya. tetap nomor satu ya Pak ya. Ya betul, ilmu juga penting. Tapi tahukah Anda, Pak Ibu, yang bikin Anda cuan, ya, itu bukan karena Anda pinter namanya teknikal, bukan pinter fundamental, bukan. Tapi yang bikin kamu cuan itu adalah apa? Pikiran kamu, ya. Pikiran kamu, ya. Kau kira orang-orang yang pinter baca fundamental, stock pick mereka pada cuan semua? Enggak, sayang. Ya, tahukah Anda namanya trading saham itu adalah sebuah seni dari kemungkinan, art of probability. Oke. Jadi misalnya Anda nemu sebuah saham yang misalnya PBV di bawah 1, PER di bawah 10, atau nggak punya utang, ya, atau cash flow-nya di atas apa itu market cap bla bla bla, ya. Apakah dengan Anda beli saham kayak gitu dijamin pasti bahwa bakal naik harganya? Belum tentu, sayang. Tapi ya lebih tepatnya adalah saham-saham model gitu punya peluang besar untuk bisa naik. Dan selalu ada peluang meskipun lebih kecil bahwa sahamnya nggak naik-naik atau malah turun. Ya. Jadi gimana caranya? Ya udah, Anda tetap harus disiplin money management. Ya, jadi jangan mentang-mentang beli saham fundamental bagus bla 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 langsung itu duit kamu belikan di saham itu, ya. Sekalian gede rumah, gede mobil, sama gede mertua tetangga, nggak boleh itu. Bukan hal Ya, yang benar ya Pak Adi ya. iya, itu malah serakah namanya. Oke, padahal Anda harus rasional, ya, disiplin manajemen, oke, bagi uang Anda di beberapa saham berbeda atau sektor berbeda, ya, Betul. betul, ya. Apalagi Anda Berbagi ya jangan Pak ya. beli saham, cari rekom dari influencer atau tukang pom-pom. Waduh, shock. Pak Adi, Pak Adi, kalau dari Yes, Bapak sendiri, dari selain 4 yang tadi Bapak sarankan, seperti beli sahamnya apa, harganya berapa, dijual berapa, berapa banyak, itu Bapak punya strategi tersendiri kah, Pak? ada dong, ada Ada dong, ya, ya. Pak ya? By the way, tadi itu Iya. bukan saran saya, oke? Saya Oke, hari ini tidak memberikan saran rekomendasi, saran. oke? Tadi Oke. saya hari ini cuman memberikan beberapa contoh saham yang saya punya, yang saya beli, oke? Yang Ya, saya punya, oke? Dan itu bukan rekomendasi, oke? oke. Saya bantu ulang Nah, sebutkan ya, Pak ya, yang Bapak tadi sempat ya, info, yang BMTR, Pegas, dan Bumi, takutnya ada beberapa sahabat investor yang baru join, jadi tertinggal dengan pembicaraan kita yang tadi. yes, betul. Jadi itu saya hari ini sudah menunaikan janji saya, oke? Jadi apa aja yang punya peluang bisa naik banyak, ya itu tadi saham-sahamnya, ya. Oke, kita lihat ada pertanyaan lagi atau tidak. Oke, kita masih punya waktu 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Pak Adi, porto saya kebakaran semua, Pak. Gile lo. Market kayak gini, portomu masih merah semua. Ada saran nggak tuh Pak untuk thrifted by Canada Pak? Supaya Mm-mm. tidak jadi semakin banyak porto yang kebakaran. Saran saya adalah kamu sekolah dulu.
sekolah yang benar, ya, sekolah yang benar. Jadi saran saya adalah kamu harus ngerti dan bisa jawab 4 pertanyaan tadi. Ya, beli saham apa, harganya berapa, jual berapa, dan berapa banyak belinya. Ya, itu saran saya. Jadi tugas kamu adalah cari sendiri gimana cara jawab 4 pertanyaan tadi. Dan itulah cara bikin istilahnya trading plan, ya, atau watch Ya, list. Ya. Dan kalau Anda mau lihat portfolio sama apa aja yang saya punya, Anda boleh datang ke website saya. By the way, betul. ini Silakan, Pak. oke, next question please. Kita masih punya waktu 1 menit. Ya, tinggal 1 menit lagi, sahabat investor. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Karena untuk melihat jam, market sudah mulai ya, Pak ya. Ya, sudah mulai. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, Pak. Gak ada ya? Karena udah dapat jawaban itu. Udah diam semua udah. Diam semua Iya. udah. Oke, terima Betul kasih. kan ya? Betul kan Mm-mm. ya? Anda belajar saham, kan Betul, Anda pengen tahu kan, ujung-ujungnya Anda pengen tahu kan, saham apa yang bisa naik, betul? Betul betul, nggak? betul, Pak. Betul. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya ya Pak ya, atas sarannya untuk 4 sarannya itu yang beli saham apa, berapa harganya, harga jualnya, dan berapa banyaknya. Untuk sahabat investor, bagaimanapun tetap diperlukan ilmu agar tidak, untuk mengurangi resiko yang ada. Sekian, terima kasih Pak Adi, dan untuk sahabat-sahabat investor jangan lupa kita besok ada TGIF Jumat pukul 8.25 yang dibawakan oleh Ibu Mayang selaku technical analis kita, dan di siang harinya kita ada TEI. Untuk link pendaftaran kita sudah bantu share di Instagram story kami ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Pak Adi. Sehat terus, cuan terus ya Pak ya. Selamat siang Oke, Bapak. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.